Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Dan kalau kita lihat judul di video ini, dapat NFT dan kripto secara gratis dari main game. Judulnya bukan clickbait dan saya memang benar mendapatkan NFT pertama saya di minggu lalu seharga 0,03 Ethereum. Dan di video ini saya akan menjelaskan pada Sobat Investor bagaimana sih caranya kita bisa dapat NFT ataupun token kripto tanpa keluar modal sedikit pun hanya dengan cara bermain game. Sobat Investor, salam kenal ya. Nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi. Channel yang saya tujukan untuk menjadi diari investasi saya. Saya men-sharingkan pengalaman saya berinvestasi sampai sedetail-detailnya. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi viral ya, yaitu NFT atau singkatan dari non-fungible token. Ada satu orang yang lagi viral ya, namanya adalah Gosali. Dia mengunggah foto selfie-nya dan dia taruh di marketplace untuk NFT dan ternyata foto-foto selfie-nya itu bisa laku sampai total mencapai miliaran rupiah. Dan si Gosali sendiri bahkan sampai diundang di podcast Deddy Corbuzier. Dan tentu saja video ini tidak akan membahas topik yang sudah viral tadi ya, tapi di sini saya akan memperkenalkan pada sobat investor bagaimana sih cara lain untuk bisa menghasilkan uang. Dan cara menghasilkan uangnya itu adalah dengan cara kita bermain game, kita bisa mendapatkan NFT dan juga kita bisa mendapatkan token kripto dan saya sudah mencoba sendiri ya. Zaman sekarang memang sudah berubah ya, kalau dulu kita main game kita keluar uang, kalau sekarang ada konsep yang namanya play to earn, di mana kita bisa bermain game untuk mendapatkan uang. Kalau dulu orang yang bermain game itu bisa mendapatkan uang kalau dia menjadi content creator ataupun menjadi atlet e-sport yang punya skill yang luar biasa. Tapi sekarang ini saya dan juga bahkan teman-teman sekalian yang ada di sini yang sudah bermain game blockchain ataupun game NFT sudah bisa punya penghasilan sendiri. Sekarang kita bisa dihargai atau kita bisa punya cara lain untuk bisa mendapatkan uang. Jadi sebelum kita membahas NFT, kita perlu tahu dulu yang dinamakan dengan aset kripto. Simpelnya penjelasan dari aset kripto adalah aset digital yang tersimpan dalam jaringan blockchain yang beroperasi di dalam internet. Aset kripto sendiri itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah fungible token ya, dan yang kedua adalah non-fungible token atau NFT. Nah, apa sih sebenarnya beda dari fungible token dan non-fungible token? Jadi kalau fungible token itu contohnya adalah koin kripto yang mungkin sobat investor kenal duluan sebelum NFT yang lagi viral satu minggu ini. Koin kripto itu ya contohnya adalah Bitcoin dan juga Ethereum, dua koin yang punya market kapitalisasi paling besar di antara koin-koin kripto yang ada di dunia. Dan kenapa dinamakan sebagai fungible token? Saya akan coba pakai contoh ya. Misalnya di sini saya punya koin sebesar Rp500. Dan koin Rp500 ini dengan koin Rp500 yang kedua, ini bisa ditukarkan ya. Jadi ketika saya ambil koin yang satunya, itu tidak ada masalah apa-apa. Dan itu konsep yang kita bisa samakan ketika kita bicara koin kripto. Satu Bitcoin punyanya A maupun satu Bitcoin punyanya B itu bisa saling ditukarkan. Sama seperti uang koin yang ada di sini ya. Dan non-fungible token itu tidak bisa ditukarkan ya karena sifatnya itu adalah unik. Misalnya saja saya di sini punya contoh ya, contoh dari lukisan ya, di mana ini tidak bisa ditukarkan dengan lukisan lainnya ya. Makanya dinamakan sebagai non-fungible token. Nah, sudah cukup jelas ya, sobat investor, apa itu NFT dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu GameFi. GameFi sendiri itu adalah kepanjangan dari Game Finance dan sesuai dengan namanya terdiri dari dua kata yaitu game dan juga finance. Artinya GameFi itu menggabungkan konsep bermain game dan juga konsep keuangan. Bedanya kalau zaman dulu aset-aset yang kita dapatkan pada saat kita bermain game itu bukan milik kita pribadi loh, tapi itu adalah milik dari developer game. Sudah kita harus bayar untuk bermain game, beli voucher gamenya, dan kita masih tidak bisa memiliki aset tersebut. Nah, di zaman sekarang ini dengan adanya blockchain, semua bisa dimungkinkan ya. Aset digital di mana kita bermain game itu bisa menjadi aset kita pribadi dan itu tercatat sebagai NFT. Nah, NFT sendiri di dalam GameFi ini cukup banyak ya, mulai dari hewan peliharaan, mulai dari kartu, dan juga ada tanah virtual serta koin atau token yang digunakan sebagai alat tukar yang ada di dalam game tersebut. Dan semuanya itu bisa menjadi milik kita dan kita bisa gunakan ya untuk apa yang kita maui. Bahkan kita juga bisa cairkan untuk menjadi uang dalam rupiah.
Oke, di topik ketiga ini saya akan menjelaskan contoh-contoh GameFi atau blockchain game yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Axie Infinity. Kita mengembangkan hewan peliharaan kita tarungkan dengan hewan peliharaan dari pemain lain, dan hewan peliharaan tersebut yang dinamakan sebagai Axie itu bisa dijual dan itu bisa menjadikan tambahan uang ya dari menjual Axie tersebut. Dan yang kedua, game yang juga terkenal itu adalah Sandbox, di mana Sandbox sendiri konsepnya adalah kita membeli suatu lahan dan kita membangun lahan tersebut, dan nantinya kita juga bisa jual tanah atau lahan kita ke orang lain ya untuk dapatkan uang. Sama dengan Sandbox, ada juga game yang namanya Decentraland, konsepnya juga sama. Oke, sesuai dengan janji saya akan ceritakan pada sobat investor bagaimana sih caranya saya mendapatkan NFT gratis dari mainan game Gods Unchained. Game ini adalah game dengan genre yaitu TCG atau Trading Card Game. Sobat investor, bagi yang suka bermain trading card game, misalnya game Pokemon, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, ataupun Hearthstone, pasti tentu tahu bagaimana caranya memainkan game ini ya. Dan mungkin game TCG ini tidak untuk semua orang ya. Sobat investor bebas untuk memilih game manapun yang sobat investor ingin mainkan. Lumayan loh kalau dulu main game sering dimarahin oleh orang tua ya, tapi kalau sekarang kita bisa punya argumen kalau main game bisa dapat uang loh, selama memang kita tidak melupakan apa kewajiban kita di dunia nyata. Kita diminta untuk menyusun kartu-kartu yang ada, total kartunya adalah 30, dan kita nanti akan berhadapan dengan musuh. Musuh juga punya 30 kartu, dimana nanti masing-masing dari kita akan punya yang namanya health, dan tugas dari kita adalah menghabiskan health dari musuh kita. Nah, di sini saya akan coba tampilkan sekilas saja ya. Saya tidak akan menceritakan secara detail di channel ini karena mungkin bisa jadi sobat investor tidak tertarik dengan yang namanya TCG. Tetapi bagi sobat investor yang ingin tahu tutorial dari Gods Unchained ini, bisa coba cek di channel kedua saya, yaitu Dodi Bicara Investasi After Hours. Nanti saya akan coba posting tutorial lengkapnya bagi yang berminat. Oke, bagaimana skema kita bisa mendapatkan uang di sini? Kita bermain setiap hari, dan kita bermain setiap hari itu kita bisa mendapatkan rewards ketika level kita naik berupa kartu. Dan dari kartu tersebut kita nanti bisa unggah ke dalam marketplace NFT. Basis dari marketplace NFT ini adalah Immutable X atau IMX, itu adalah layer kedua dari Ethereum. Dan kartu yang tadi kita jual itu tentu saja ada harganya ya. Dan setelah ini saya akan coba tunjukkan kepada sobat investor koleksi dari kartu saya. Nah, di sini sobat investor sudah melihat koleksi kartu saya. Ini adalah kartu-kartu yang saya dapatkan dari proses level up dan juga dari event yang saya ikuti secara mingguan ya. Dan kita bisa jual kartu tersebut dalam currency Ethereum maupun token yang digunakan dalam game dari Gods Unchained, yaitu GODS, GODS. Dimana GODS itu setara dengan $3 ya per hari ini. Nah, dari event mingguan yang saya ikuti, ternyata saya mendapatkan pack kartu yang bisa kita buka. Dan setelah kita buka, ternyata saya berhasil mendapatkan satu kartu Gold Legendary yang setelah kita cek di marketplace, harga penjualan terakhirnya itu setara dengan 0,03 Ethereum atau kalau dirupiahkan senilai 1,3 juta rupiah. Dan bayangkan ya, tidak keluar modal apa-apa, hanya mengandalkan kemampuan untuk menyusun deck dan strategi bermain, tapi bisa mendapatkan uang. Dan ini adalah yang saya lihat tren yang akan terjadi sepanjang 1-2 tahun ke depan ya. Dan tentu saja NFT yang tipe begini bukan NFT yang bisa menghasilkan keuntungan secara cepat ya. Beda dengan ketika kita beli NFT langsung, ada kemungkinan NFT tersebut bisa naik berlipat-lipat. Tapi di sini bayangkan teman-teman itu sedang having fun, tetapi bisa mendapatkan rewards berupa uang. Beda dengan zaman dahulu ya. Kalau pada saat saya kecil, saya ingat ketika saya having fun bermain game, yang saya dapatkan adalah omelan dari orang tua. Dan kalau sekarang bisa jadi loh, main game iseng-isengan bisa dapat tambahan uang. Oke sobat investor, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan dari sobat investor ya. Kalau ternyata ada loh cara lain
untuk bisa mendapatkan NFT maupun token kripto secara gratis tanpa perlu kita keluar modal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!